Hai guys, saya Wiki Adrian lagi ada di Desa Bicak, Kecamatan Trowulan, Kabupaten Mojokerto untuk melihat kira-kira kayak gimana sih kerja dari BUMN-BUMN sebagai kepanjangan tangan dari pemerintah untuk memastikan terlaksananya amanat dari Presiden Prabowo Subianto soal ketahanan pangan. Check this out. Ketahanan pangan berarti memastikan semua orang mendapatkan makanan yang cukup, aman, dan bergizi setiap saat. Presiden Prabowo menegaskan komitmen pemerintah untuk swasembada pangan, khususnya beras dengan target produksi dalam negeri 4 juta ton. BUMN turut bekerja sama untuk mencapai target ini. PT Pupuk Indonesia, BUMN di bidang pupuk dan bahan kimia, berperan penting dalam mendukung ketahanan pangan dengan menjadi penyuplai utama pupuk bagi para petani, terutama untuk tanaman padi. Kali ini, Direktur Utama Pupuk Indonesia, Pak Rahmat Pribadi, turun langsung ke sawah untuk berdialog dengan petani dan mendengarkan aspirasi mereka. Ya, pemirsa, saat ini saya sudah berada bersama Pak Rahmat Pribadi, Direktur Utama PT Pupuk Indonesia Persero. Pak, terima kasih sudah hadir dalam kesempatan kali ini. Kalau bicara mengenai apa yang kemudian sudah diamanatkan oleh Presiden Prabowo Subianto terkait dengan ketahanan pangan, tentu saja kontribusi ataupun mungkin peran dari Pupuk Indonesia ini sudah sangat siap untuk mendukung itu gitu ya. Salah satunya adalah untuk memastikan ketersediaan pupuk memasuki masa tanam. Nah, ini strateginya seperti apa, Pak Rahmat? Jadi begini, pertama saya ingin sampaikan Pupuk Indonesia ini adalah pelaksana dari kebijakan pupuk bersubsidi. Kebijakan itu yang mengambil adalah pemerintah, tentunya Kementan sebagai komando di sektor pertanian, dan karena kami BUMN dengan Kementerian BUMN. Oleh karenanya kolaborasi dari berbagai macam pihak, utamanya Kementerian BUMN, kemudian Kementerian Pertanian, dan kita yang menjadikan penebusan pupuk ini lebih mudah. Stok secara nasional ini ada 2 juta ton dari total alokasi sebesar 9,5 juta ton. Dari 9,5 juta ton sudah disalurkan cukup banyak, lebih dari 3 juta. Khusus mengenai daerah tempat kita ini berada, ini alokasinya sudah lebih tinggi daripada realisasi tahun lalu. Stok pun di sini sudah cukup tinggi, tapi jangan khawatir, Pupuk Indonesia ini punya pabrik yang nggak jauh dari sini. Mungkin 1 jam lewat dikit lah sampai di Gresik itu pabrik pupuk kita. Jadi untuk Mojokerto sebagai lumbung pangan, salah satu lumbung pangan Jawa Timur, jangan khawatir para petani, pupuknya ada di gudang, ada 2 gudang kita di Kabupaten Mojokerto. Kalau kurang kita bisa kirim langsung dari pabrik kita. Baik, Pak Rahmat, jika bicara mengenai ketahanan pangan, salah satu stakeholders yang paling penting perannya adalah dan harus diutamakan adalah petani begitu ya. Yang paling mereka butuhkan pada saat masa tanam adalah keberadaan atau ketersediaan dari pupuk, apakah itu subsidi dan juga non subsidi. Kita bahas sedikit yang subsidi dulu, Pak. Nah, sistem apa yang kemudian diterapkan sejauh ini oleh Pupuk Indonesia, tentunya bekerja sama dengan pihak-pihak yang lain lah ya, untuk memastikan bahwa penyalurannya akan tepat sasaran dan betul-betul dimanfaatkan secara maksimal untuk mendukung ketahanan pangan. Ya, jadi pertama begini, memang betul pupuk adalah salah satu komponen penting pada produktivitas pertanian, karena kontribusi pupuk pada produktivitas pertanian itu sebesar 62% dari produktivitas pertanian, sehingga memang affordability dan availability dari pupuk itu menjadi sangat penting. Kita di Pupuk Indonesia ini kapasitas produksinya 14,5 juta ton. Dari 14,5 juta ton itu yang alokasi pupuk subsidi adalah sebesar 9,55 juta ton. Jadi kalau ngomong kapasitas produksi dengan alokasi pupuk subsidi, kita punya jumlah yang cukup besar. Jadi kalau ngomong availability, aman. Kita sampai dengan bulan Mei itu sudah menyalurkan lebih dari 3 juta ton. Dari 9,55 juta ton sudah dilakukan 3 juta ton. Kemudian kita juga masih punya stok. Stok kita ini 2 juta ton. 2 juta ton itu 1,4 adalah pupuk subsidi.
dan 600.000 ton adalah pupuk non-subsidi. Jadi kembali lagi saya sampaikan dari sisi produktivitas, dari sisi produksi dan stok kita cukup. Nah pertanyaannya kan stok ini ada di mana? Nah stok 1,4 juta ton pupuk subsidi ini tersebar di 27.000 kios kita yang ada di seluruh Indonesia. Nah di kios-kios yang 27.000 tadi kita pastikan bahwa stoknya memang ada di sana dan bisa ditebus oleh petani yang memiliki hak mendapatkan jatah pupuk subsidi. Salah satu bukti nyata juga penyerapan pupuk hingga bulan Mei lebih dari 3 juta ton itu tidak pernah terjadi sebelumnya. Artinya apa? Sudah bisa tersalur dengan baik. Bahkan yang lebih hebat lagi, tanggal 1 Januari tahun 2025 kemarin, pertama kali dalam sejarah seluruh petani yang ada di seluruh Indonesia bisa menebus di tanggal itu. Sebelumnya nggak bisa karena harus aturannya berlapis. Tapi kita berhasil untuk menyederhanakan melalui gotong royong tadi sehingga pupuk bisa ditebus mulai tanggal 1. Tidak ada lagi nunggu bisa menebus pupuk karena aturannya belum tersedia. Ini kan penting. Kalau dilihat di gudang-gudang kita penuh, tapi kalau regulasinya tidak memungkinkan kita salurkan kan tidak mungkin. Dan ini saya harus mengapresiasi kementerian-kementerian yang terlibat, Kemenko Pangan, Kementerian Pertanian, Kementerian BUMN, dan kementerian yang lainnya yang dengan semangat untuk menyederhanakan ini. Demi petani kita all out, tidak boleh ada ekosektoral. Oke, kalau tadi sempat mendengar dari rembuk petani dari Pupuk Indonesia juga hadir di situ, ada yang sampaikan petani tambah lagi dong Pak pupuk subsidinya gitu. Padahal kemudian ketersediaannya masih tersedia gitu ya. Anda juga sampaikan yang tersedia terlebih dahulu dihabiskan. Jangan kemudian masih ada terus ditambahin kuotanya gitu ya. Nah, ini sejauh mana ini yang harus juga diinformasikan kepada petani gitu sebagai satu stakeholders penting juga Pak. Ya, itu PR kita. Makanya kan kita lakukan rembuk tani. Di mana-mana kita lakukan rembuk tani, ya kita sadarlah. Saya rasa menjadi tanggung jawab Pupuk Indonesia untuk bersama dengan para stakeholder untuk mensosialisasikan itu. Masih banyak yang harus kita lakukan, tapi yang penting adalah kita berjalan pada arah yang sama, dengan rel yang sama. Apa itu? Demi ketahanan pangan tidak boleh ada ekosektoral. Demi ketahanan pangan, petani tidak boleh dibikin sulit. Tidak bisa petani mau membeli pupuk, sudah waktunya hujan harus menebar pupuk di sawah, ternyata aturannya tidak membolehkan. Kan itu sudah dibereskan semua. Jadi saya rasa itu yang ya memang biasa merasa, oh mungkin saya kurang. Bisa saja benar kurang. Tapi saya mengulang apa yang disampaikan oleh Presiden bahwa kalau memang kurang ya kita tambah. Tapi kan sekarang belum. Kita masih punya 6 juta ton lagi yang harus kita salurkan. Jadi masih cukup banyak. Jadi petani tidak perlu khawatir pupuk subsidi alokasinya masih banyak. Kalau kurang insya Allah saya meyakini karena ketahanan pangan adalah menjadi salah satu sasaran pembangunan nasional pada era pemerintahan Bapak Prabowo ini, pasti beliau dengan seluruh jajaran kementerian tidak akan keberatan untuk menambah alokasi itu. Dan kalau ditambah, kita masih punya 14,5 juta ton kapasitas. Jadi aman lah. Aman. Setelah sekitar 3 bulan menanam dan merawat padi, petani akhirnya memasuki masa panen. Momen penting dari hasil kerja keras mereka. Di tahap ini, Bulog berperan besar dengan menyerap hasil panen, menjaga stabilitas harga, dan memastikan beras tersalurkan ke masyarakat. Hasilnya, petani mendapatkan keuntungan, stok beras terjaga, dan kebutuhan rakyat terpenuhi. Selanjutnya, kita bakal bincang-bincang santai nih dengan Direktur Bisnis Bulog, Ibu Febi Novita. Kebetulan banget beliau lagi ada di gudang Bulog, tempat di mana beras-beras hasil panen petani disimpan dan dikelola sebelum didistribusikan ke masyarakat. Kita bakal dengar langsung cerita dari beliau soal gimana sih Bulog menjaga stok, menstabilkan harga, dan pastinya mendukung petani kita dari balik layar. Stakeholders terpenting dalam pertanian di Indonesia, bagaimana memastikan serapan maksimal gabah-gabah dari petani. Ada nggak inovasi-inovasi yang dilakukan oleh Bulog sendiri, Bu Febi? Kalau kita tahu kan bahwa musim panen itu ada panen rendeng sama panen gaduna. Kemarin ini panen itu kan ada masa waktunya ya, paling dia 2 bulan, 3 bulan maksimal.
Sehingga pada saat musim panen kemarin, Pak Dirut bikin strategi bahwa kita benar-benar harus siaga semuanya menjemput ke petani. Kita bikin namanya tim jemput gabah gitu ya. Sampai kemarin kan bulan Maret, April, Mei gitu ya, sampai sekarang masih. Dan mulai dari sebenarnya dari akhir Februari itu sampai pada saat Lebaran pun kita tuh harus masuk juga gitu. Karena kan panen nggak bisa nunggu kan ya. Iya. Jadi Berarti kalau ketemu sama teman-teman wartawan tos tuh. Tos Karena wartawan juga banyak yang oh masuk gitu pas ya. Lebaran. Jadi sampai Lebaran kedua itu kita semuanya udah langsung masuk semua. Juga langsung juga mungkin nggak ada yang pulang kampung kayaknya sih gitu ya. Jadi semuanya standby. Nah ini sistem ini yang dibikin oleh Pak Direktur kami, Pak Dirut kami untuk supaya jangan sampai kita lengah karena kan petani nanti kalau tidak sampai terserap pada masa-masa itu, pada masa-masa emas panen itu, ya kita tidak mau kehilangan kesempatan itulah. Oke, gitu. bicaranya bukan masa biasa, tapi masa emas gitu ya, sangat krusial. Iya. Jadi harus betul-betul dipastikan bahwa secara maksimal akan diserap oleh Bulog sendiri. Oke. Memang Bulog ini kan sebenarnya kalau dari total produksi 1 tahun itu paling maksimal tuh tadinya biasa nyerap 10%. Tapi kali ini kami tuh sudah menyerap 2,4 juta ya sampai hari ini gitu ya, 2,4 juta something gitu untuk gabah dalam negeri. Setara beras ya, setara beras. Kalau yang kemarin-kemarin kita 1,2 juta itu 1 tahun, tapi ini kita sudah 2,4 juta. Sehingga memang kalau kita melihat stok cadangan pangan pemerintah sekarang 4 juta ton sih lumayan kuat ya. Oke, strategi untuk mengendalikan harga. Nah itu gimana tuh Bu Feby? Mungkin Bu Feby bisa cerita sedikit yang diterapkan, apakah itu dari harga Bulog kepada teman-teman petani ataupun mungkin harga jual beras kepada masyarakat lah ya. Jadi kan kalau kita lihat ada produk-produk yang diproduksi oleh Bulog sendiri ya, langsung ke konsumen gitu. Kalau untuk penugasan sendiri, intinya Bulog itu menjaga memang di harga floor price-nya di petani tadi, di harga pembelian gabah 6.500, nanti di sisi hilirnya itu biasanya ada kalau harga lagi tinggi kita ada mengeluarkan program, tapi ini sebenarnya kita penugasan dari Bappenas ya, SPHP. Jadi itu memang kalau harga beras lagi tinggi kita gelontorkan itu. Nah, memang kalau yang tadi kita lihat juga itu sebenarnya di sisi komersialnya itu Bulog juga menggelontorkan beras premium sesuai permintaan. Tentunya harganya kita mengacu kepada tidak menjual di atas harga eceran tertinggi yang ditentukan pemerintah. Jadi untuk beras premium ya tadi. Untuk beras premium itu. Jadi misal gitu, harga beras lagi harga gabah pun lagi tinggi, Bulog tuh nggak melulu untuk mencari untung lah istilahnya. Karena kita memang tugas kita adalah juga menstabilkan harga sebenarnya. Oke, baik. Ada titik lain yang saya juga pengen datengin sih Bu Feby. Boleh. Kita ngobrol lagi di sana. Boleh, ya? boleh. Oke, Bu. Iya, ini kita sudah ada di titik lain di gudang ya Bu ya? Iya. Oke, bicara mengenai capaian, ada capaian baru nih yang selama Bulog berdiri ini kemudian menjadi sebuah capaian yang memang rekor lah ya, terkait dengan stok beras ataupun cadangan yang mencapai 4 juta ton gitu ya. Sejauh mana ini sebetulnya bisa jadi bekal optimisme sih untuk kemudian menaikkan indeks ketahanan pangan Indonesia gitu. Naik terus kalau nggak salah di atas 80-an di akhir 2029 kalau tidak salah. Oke, seperti apa Bu? Jadi memang sejak Bulog berdiri ini adalah stok terbesar ya sepanjang sejarah Bulog. Sekarang udah lebih dari 4 juta ton. Kalau kita melihat ini gudang-gudang Bulog tuh sekarang udah penuh gitu ya. Kita udah sewa-sewa juga gudang. Nah memang saat ini stok Bulog itu udah 4 juta lebih. Dan ini kalau kita melihat berarti karena ini stok cadangan pemerintah meyakinkan bahwa untuk ketahanan pangan, ketahanan stok kita ini sudah lumayan kuat sekarang dibanding negara-negara lainnya. Oke, dengan langkah proaktif dari berbagai macam pihak, ya stakeholders ataupun pihak-pihak yang memiliki kepentingan dalam hal ketahanan pangan dan masyarakat sebagai konsumen semua bisa merasakan manfaatnya ataupun mungkin bisa sama-sama happy lah ya. Semua sama-sama happy, petaninya happy, masyarakat happy, penggilingan juga happy, mitra penggilingan happy, masyarakat juga pengguna beras juga insya Allah happy. Dan Bulog sebagai bisnis juga happy juga bagi kita itu yang tidak kalah penting gitu. Baik, ada hal yang ingin disampaikan terakhir Ibu? Sekarang intinya Bulog ini selain menjaga ketahanan pangan juga sudah menyediakan beras-beras sesuai preferensi konsumen. Kita banyak brand-brand baru dan sekarang sudah tersedia di retail-retail modern. Memang sih nggak tulisan
beras Bulog nggak gitu juga. Tetapi memang ada merek-merek brand yang mungkin masyarakat sebenarnya sudah mengkonsumsi sehari-harinya. Oke, baik, untuk memudahkan akses pangan tadi karena itu adalah salah satu indikator yang harus dicapai kalau kita ingin kemudian menaikkan indeks ketahanan pangan gitu ya. Betul. Oke, terima kasih Bu Kita Evi. ada di dalamnya. Ya, Terima kasih. sukses ya Bu ya. Sukses untuk Sama-sama. Bulog. Baik. Ternyata proses menjaga ketahanan pangan khususnya di sektor beras nggak sederhana yang kita bayangin ya. Banyak banget stakeholders yang terlibat, dari petani, produsen pupuk, sampai Bulog. Semua punya peran penting dan harus bekerja secara profesional di bidangnya masing-masing. Semoga kedepannya ketahanan pangan Indonesia terus mengalami progres positif. Dan pastinya mari kita dukung terus program dan cita-cita besar Presiden Prabowo demi Indonesia yang semakin kuat, mandiri, dan sejahtera.